Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai user interface pada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau yang biasa disebut dengan Photoshop merupakan perangkat lunak buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar bitmap. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut bagaimana menggunakan serta mengoptimalkan software ini, alangkah baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu user interface atau jendela kerja pada Adobe Photoshop. Nah, pada user interface Adobe Photoshop ini terbagi menjadi beberapa elemen-elemen penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menu bar. Jadi menu bar itu terdapat di paling atas daripada user interface Photoshop. Nah, menu bar ini merupakan menu utama dari Adobe Photoshop yang fungsinya adalah mengelola file dokumen, mengelola layer, serta melakukan perintah-perintah lain untuk pembuatan efek dan pengaturan tampilan panel. Nah, sebagai contohnya, pada menu file, untuk mengaktifkannya kita cukup dengan klik kiri pada mouse. Pada file ini berfungsi untuk membuat dokumen baru, untuk membuka dokumen, serta dapat juga untuk menyimpan dokumen. Dan bahkan juga bisa untuk melakukan perintah keluar daripada Adobe Photoshop. Nah, kemudian elemen yang kedua adalah toolbox. Letaknya di sebelah kiri daripada user interface. Jadi toolbox ini bentuknya memanjang ke bawah. Jadi kalian juga bisa mengubah bentuknya dengan cara mengklik tanda panah ini, dan maka bentuknya akan seperti ini. Nah, pada toolbox ini berisi tools atau seluruh alat yang digunakan untuk melakukan pengeditan foto atau gambar pada kanvas atau bidang kerja Adobe Photoshop. Nah, kumpulan-kumpulan tools ini dapat kita manfaatkan untuk keperluan editing foto, juga memindahkan objek, menggunakan move tool, melakukan seleksi foto, mengcloning foto, dan sangat banyak fitur lainnya yang terdapat dalam toolbox ini. Namun, tidak semua tools ditampilkan pada menu toolbox ini. Beberapa tools disembunyikan dan diberi tanda segitiga kecil di sini. Nah, hidden tools atau tools yang disembunyikan tersebut akan terlihat jika kita mengklik kanan pada salah satu toolsnya. Contohnya seperti tools ini. Nah, pada menu move tool ternyata terdapat tools yang disembunyikan, yaitu artboard tools. Kemudian kita coba tools yang lain, misalnya pada gradient tools. Jadi fungsi gradient tools ini adalah untuk memberi warna gradasi seperti ini. Dan di dalam gradient tools juga terdapat tools yang disembunyikan yang fungsinya hampir sama. Kita coba klik kanan. Ternyata terdapat paint bucket tools yang fungsinya adalah untuk memberikan warna yang solid. Nah, kalau misalnya gradient tools memberikan warna gradasi, sedangkan paint bucket tools itu memberikan warna yang solid. Kemudian, elemen penting yang ketiga daripada user interface Photoshop ini adalah option bar. Option bar ini letaknya di bawah menu bar. Jadi option bar ini adalah merupakan menu yang muncul ketika kita memilih salah satu tools pada toolbox ini. Nah, option bar ini fungsinya membantu kita melakukan pengaturan pada tools yang dipilih. Misalnya kita memilih brush tools atau brush tools ini. Nah, di option bar kita dapat memilih varian atau mendapat mengatur jenis-jenis brushnya, ukuran, opacity, flow, atau smoothingnya. Kemudian elemen yang keempat merupakan palette. Jadi palette tersebut terdapat di paling kanan daripada user interface. Jadi merupakan
Palet ini adalah tab yang berisi informasi tentang dokumen-dokumen yang sedang aktif. Setiap langkah saat kita melakukan editing akan terekam pada palet, dan dalam palet ini ada banyak sekali palet atau bisa disebut panel yang dimiliki Photoshop. Maka dari itu tidak semua panel muncul di tab ini. Nah, misalnya kita ingin memunculkan panel yang lainnya, kita bisa memilih window pada menu bar di atas, kita klik window, dan kita misalnya ingin memunculkan navigator. Jadi kita bisa mencentang navigator pada window, sehingga navigatornya akan muncul. Nah, misalnya kita baru membuka Photoshop dan kita tidak dapat menemukan layer, kita bisa mengaktifkan layer melalui menu window pada menu bar di atas ini. Kita klik. Di sini terdapat layers. Jadi jika kita ingin memunculkan layers pada user interface, kita cukup mengkliknya atau mencentangnya sehingga layar akan muncul. Seperti ini. Oke, jadi sampai di sini dulu tutorial dasar dan pengenalan user interface pada Adobe Photoshop. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tools-tools yang dimiliki oleh Photoshop yang tentunya sangat berguna bagi kita yang ingin mendalami dunia editing foto. Jadi sampai jumpa pada video berikutnya.